Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar kita tulisan artikel ilmiah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama penulisan artikel atau penulisan karya ilmiah tesis yang akan menjadi tugas akhir dari semua ya, tesis. Ya. Ya ini tesis adalah tugas akhir jenjang magister ya, S2 ya. Tesis merupakan karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual di masing-masing mahasiswa ya, bukan secara tim atau secara kelompok ya. Kalau secara kelompok biasanya itu sebuah proyek penelitian ya, tapi di tim berdiri. Tapi ini adalah sebuah tugas individual ya, karya ilmiah yang disusun secara orang per orang. Nah, tes ini bisa disusun berdasarkan hasil penelitian secara yang diangkat dari pengalaman empirik dan atau juga teoretik ya. Bisa dari pengalaman di lapangan dan bisa juga dari sebuah review teori atau kajian teori ya, atau telah teori atau ya dari sumber teoretik ya, itu nanti bisa dipadukan dengan pengalaman di lapangan ya, antara pengalaman empirik dengan pengalaman teoritis yang sudah pernah dialami atau dipelajari ya, dalami ya, itu menjadi bekal bagi kita atau jadi dasar bagi kita untuk menyusun tesis ya. Dan tesis bersifat mendalam. S2 ya, maksudnya ya, mendalam. Dan sekedar bukan hanya menarasikan, deskripsikan ya, tapi juga dibahas secara mendalam. Nah, bagian utama tesis ini pada umumnya terdiri dari pendahuluan ya, kemudian pustaka, kajian pustaka ya, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan ya, ya diakhiri dengan kesimpulan dan saran, saran begitu ya. Jadi biasanya menjadi pedoman yang jadi tidak sama ya, strukturnya tidak sama ya. Jadi pada umumnya ya inilah yang apa bagian ya dari sebuah tesis. Ini kalau kita bandingkan ya antara berbagai karya ilmiah di berbagai jenjang ya, S1, S2 dan S3 ya. S1 ini karya akhir tugas akhirnya adalah skripsi. Dari sisi apa permasalahan yang diangkat ini dapat diangkat dari pengalaman empirik ya, pengalaman apa di kehidupan nyata di lapangan ya. Namun pada umumnya skripsi ini masih kurang dalam. Ya. Sementara tesis ya, ini bisa juga diambil dari pengalaman empirik dan teoretik ya, dan bersifat mendalam. S2 ya, masa sarjana ya, dalam. Ya. Sementara untuk jenjang S3 ini diangkat dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik ya, dari fakta dari teoretik dulu ya, yang didukung oleh pengalaman nyata atau fakta empirik ya, dan sangat mendalam. Nah, ini permasalahan yang diangkat untuk jenjang masing-masing ini tidak lepas dari materi yang dipelajari ya selama menempuh kuliah. Yang S1 ini pada umumnya komposisinya ya, itu antara materi dengan teori ya, atau dengan biasanya ada filsafat ya, itu 75% itu materi, materi bidang, bidang ya, bidang keilmuan ya. Kalau IPS ya berarti bidang keilmuan IPS, materinya secara materi itu banyak ya, 75%. Sementara 22% itu teori dan filsafat. Ya karena komposisi apa materi perkuliahan selama menempuh S1 itu lebih banyak materi ya, dan teoris filosofinya itu masih sedikit sehingga cenderung kurang mendalam ya sini satu. Secara untuk dua ini pada umumnya komposisinya adalah 50% 50%, 50% materi, 50% lagi teori dan filsafat.
versi kecil itu karya ilmiahnya adalah sudah mendalam. Nah, untuk jenjang tinggi S3 ini sudah lebih banyak teori dan filsafat. Bahkan filsafatnya lebih banyak. 3% teori dan filsafat, dan sementara materinya itu hanya 25%. Ya, karya yang dihasilkan untuk jenjang S3 dituntut untuk sangat mendalam. Teorinya dengan filsafatnya ya, itu mendalam. Nah, ini dari sisi masalah yang diangkat ya. Kemudian dari sisi apa kemandirian seorang bagi seorang peneliti ya. Ini untuk ke satu itu 60% peran peneliti atau penulis ya. Dengan bimbingan sebanyak 40%. Artinya peran pembimbing dosen ya ini masih besar ya, 40%. Sementara untuk S2 ini sudah 80% ya peran dari peneliti ya atau penulis tesis ya. Bimbingan 20%. Sedikit ya. Karena ini sudah S2 ya, sehingga kita untuk lebih mandiri lagi ya dibanding S1 ya. Nah, kemudian untuk S3 ini lebih tinggi lagi peran penelitinya ya atau peran penulis disertasinya ya 10% ya. Sementara bimbingannya itu hanya 10%. Jadi hanya ya, lebih banyak peran dari seorang penulis disertasi ya karena S3 ya. Nah, kemudian dari sisi bobot ilmiah, S1 ini rendah sampai sedang ya, S2 sedang sampai tinggi ya, atau pendalaman atau pengembangan terhadap teori dan penelitian yang sudah ada. Ya, secara mendalam ya, atau bisa merupakan sebuah pengembangan dari sebuah teori ya, atau penelitian yang sudah pernah ada ya, sudah dikembangkan. Sementara disertasi ini sudah tingkat tinggi ya, puncak akademik, dan tinggi di bidang akademik ya, sehingga ada di situ bisa jadi merupakan sebuah ada pengembangan teori ya, sebuah teori ya, teori yang dihasilkan ya, di bidang ilmu tertentu ya, maksudnya setidaknya pengembangan lah, pengembangan teori. Kalau dalam pendidikan ya pengembangan model, ya, model, metode ya, dan sebagainya. Ini kemudian dari sisi pemaparan ya, ini ya kalau skripsi ini lebih banyak bersifat deskriptif ya, melukiskan, menggambarkan ya, deskripsikan ya. Ini sehingga tadi karena sifatnya deskripsi cenderung kurang mendalam. Ya. Sementara untuk S2 ini tidak hanya deskripsi tapi juga analitis. Sehingga menjadi mendalam ya, karena ada analitis yang ya tidak hanya sekedar analitis dengan teori-teori yang ya apa dasar ya, bahkan sampai teori-teori yang ya menjadikan analisis itu menjadi lebih mendalam ya, S2 ya. Nah, S3 sudah lebih dominan analitisnya ya. Banyak muatan analisis yang terkandung dalam karya ilmiah disertasi. Nah, untuk model analisisnya ini rendah dan sedang, analisis sedang sampai tinggi ya. Dan disertasi itu analisis tingkat tinggi, ya. Analisis teori atau filsafat misalnya. Cari akal filsafatnya ya, sebuah masalah sampai ditelusuri ya, hingga ke filsafatnya. Kemudian rumusan masalahnya dari sisi jumlah, ini skripsi penuhnya 1 sampai 3 ya. Para tesis itu minimal 3, dan disertasi lebih dari 3. 3 variabel. Beda 3 masalah ya. Nah, kalau tesis ya minimal 3 lah ya. 3 rumusan masalah ya. Kemudian nah, dari metode metode ujinya ya, kalau menggunakan statistik ya, itu, kalau kualitatif ya di situ lah ya, analisis kualitatif ya, salah satu. Statistiknya korelasi, regresi ya, beda ya, square ya. Hipotesis ini sudah menggunakan regresi lanjut ya. Ya korelasi ganda, regresi ganda ya, multivariat. Ya. Kalau kuantitatif ya, kalau dengan menggunakan statistik. Sementara disertasi ini juga lebih kompleks lagi ya. Ya, sehingga dihasilkan sebuah pengembangan dari sebuah bidang ilmu ya. Kemudian dari sisi pembimbing, dosen pembimbing ini seksi itu ya minimal magister ya. Kemudian untuk tesis ini minimal doktor biasanya ya. Atau magister yang sudah
senior ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah menghasilkan banyak karya ilmiah ya. Lalu dissertasi minimal guru besar, dokter yang sudah berpengalaman, sudah senior ya. Ya, kemudian dari sisi originalitas penelitian, skripsi ini bisa merupakan replika dari penelitian orang lain ya, tapi dengan tempat dan waktu yang berbeda. Bisa begitu ya. Sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti di suatu tempat, itu bisa diteliti lagi di tempat lain dalam waktu yang berbeda. Boleh kalau skripsi masih boleh begitu ya. Walaupun seringkali dihindari ya, karena ini akan bisa menjebak mahasiswa pada kesamaan ya, kesamaan karya ya. Nanti dicek validasinya bisa tinggi. Tapi boleh ya, sebenarnya boleh. Kemudian S2 ini mengutamakan originalitas. Sudah ada faktor-faktor yang asli, original ya. Sebelumnya belum pernah, syukur-syukur sampai belum pernah diteliti ya, ataupun pernah diteliti tapi ada, di mana bedanya? Perbedaannya di mana? Yang original di mana? Karena untuk di sini harus betul-betul original ya. Yang ya tingkat kasusnya tinggi lah. Tingkat kesamanya dengan karya disertasi orang lain itu ya, jauh ya, berbeda jauh. Kemudian dari sisi penemuan baru, ya, ini skripsi tidak harus ya, karena ya masih tadi misalnya diskusi ya, narasi ya, narasi yang menggambarkan ya, yang bisa ditemukan baru. Yang tesis ini ya diutamakan adalah sesuatu yang baru ya, yang ditemukan. Dan digitalisasi dibaca harus ada sebuah temuan baru ya. Kalau misalnya model ya, model pembelajaran ya, model pembelajaran yang baru ya. Kemudian publikasinya dari sisi publikasi, kalau skripsi ini biasanya di internal ya, masih di internal ya. Dan disarankan lebih bagus lagi di tingkat nasional ya, jurnal nasional misalnya. Sementara untuk tesis ini minimal di publikasi nasional lah, di jurnal nasional ya. Nah, ya, ya, bagi yang sudah terakreditasi ya. Sementara tesis ini biasanya internasional. Nasional eh, apa ya, ini sekarang lebih banyak sudah ke internasional ya. Rata-rata semua tesis itu dipublikasikan di nasional dan reputasi. Kemudian untuk daftar pusaka, skripsi minimal 20, nah, ini stasis ya, pada umumnya di atas 40 lah ya, sampai 50, karena stasis ini minimal 60, di atas 60. Kemudian dari sisi program, kalau menggunakan kuantitatif ya, menggunakan bantuan program komputer ya, komunitas sekretaris ini, skripsi ini masih program komputer yang uh, apa, ya, SPSS ya, kalau kualitatif ya dengan kualitatif. Kemudian kalau tesis ini, kalau statistik ya statistik ya masih bisa menggunakan SPSS ya, dan juga sama ya, kualitatif bisa menggunakan SPSS, hanya variabelnya yang banyak ya, lebih berbeda ya. Kalau di sini ya menggunakan itu variabel, di tesis 3 variabel ya, di disertasi lebih dari 3 variabel, sehingga ya tingkat uh, kompleksitasnya semakin tinggi ya, data analisis data statistiknya ya dengan SPSS. Itulah kira-kira gambaran ya, perbedaan kooperasi antara karya ilmiah di berbagai jenjang, S1, S2, dan S3. Nah ini ya, kasih. Ya, baiklah. Kemudian kita menginjak ke bagian-bagian yang ada pada tesis ya. Ya, secara umum ini, mungkin ya tadi sekali lagi bisa jadi berbeda format ya antara suatu strategi dengan lain. Dan pada umumnya tesis jadi ini ya. Untuk proposal itu ya 1, 2, 3 ya. Dan kita juga nanti setelah proposal selesai, 4 dan 5 ya. Merupakan sampai ada yang sampai 6 ya. Misalnya antara hasil penelitian dengan bahasan pendidikan ya. Jadi program sendiri ya. Jika sampai 6. Nah, tapi bentuknya yang berbeda inilah bersama ya. Ini bentuk dari
mulai dari uh, bagian pertama ya, pergaulan ya, yang biasanya ya dimulai dengan latar belakang. Nah, apa sih isi latar belakang ini? Latar belakang ini dirupakan pada bagian ini ya dirupakan dasar pemikiran, tema atau topik dan urgensi penelitian. Topik penelitian bisa ditemukan dari fenomena adanya kesenjangan atau gap ya, antara sesuatu yang seharusnya ya atau dasain ya, dasolen ya, dengan kondisi yang senyatanya atau dasain. Nah, sosiologi ya. Kita bisa menemukan atau menentukan topik atau tema penelitian karena kita menemukan adanya kesenjangan antara sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang senyatanya. Misalnya apa dalam sebuah sekolah misalnya itu seharusnya apa nilai pembelajaran atau ya nilai mata mata pelajaran IPS itu uh, ya bisa lulus semua misalnya semua siswa seharusnya lulus semua, seharusnya nilainya bagus, seharusnya begitu ya, yang seharusnya, tapi nyatanya bagaimana? Oh kenyataannya masih ada 30% siswa nilainya masuk baik ya, atau di bawah standar. Ini kan berarti ada masalah itu. Mengapa? Masih ada 30% siswa yang nilainya begitu. Kita menemukan masalah. Ada masalahnya di mana masalahnya? Apa penyebabnya? Kita bisa menemukan topik kemudian ya. Apakah masalahnya pada uh, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, apakah pada medianya ya, atau pada diri siswanya barangkali ya, motivasi mungkin. Nah, itu nanti yang akan kita teliti ya, kan masalahnya. Atau bisa juga dari sebuah fenomena unik ya, fenomena khas ya, yang kita jumpai ya, di masyarakat. Menarik ya, unik, menarik, khas ya, dan belum banyak masyarakat yang tahu tentang fenomena ini. Sudah penting untuk kita teliti dan kita publikasikan, kita sebarluaskan ke masyarakat tentang fenomena unik ini. Jadi, sekali lagi untuk latar belakang ini apa bisa, topiknya ya itu bisa karena faktor kesenjangan ya atau bisa karena fenomena unik yang bisa kita kemukakan, menarik untuk kita teliti. Adanya kesenjangan ataupun fenomena unik yang unik dan menarik ya baik di masa kini maupun di masa lampau ya itu dapat diungkap dari hasil studi pendahuluan. Kita sebelum menentukan topik atau tema penelitian kita bisa melakukan studi awal dulu, studi pendahuluan. Bisa misalnya di sekolah ya kita berarti ke sekolah ya, studi awal di sekolah ya, menelusuri ya sesuatu yang bisa kita teliti di situ ya, masalah apa yang bisa apa ada masalah apa di situ, ada fenomena unik apa yang ada di sekolah itu misalnya, bisa langsung bisa dengan studi pendahuluan ya, atau bisa juga dari kita membaca buku-buku ya atau arsip atau jurnal ya, juga bisa ya, dari situ kita bisa menemukan ide topik ya, penelitian dari para peneliti sebelumnya ya, tentu dengan ada perbedaan, gimana perbedaannya dengan peneliti sebelumnya. Sehingga dengan kita melakukan itu ya pentingnya hal itu dilakukan penting karena uh, jadi argumen yang kuat ya berdasarkan masalah atau fenomena yang kita dengan studi pendahuluan ya, yang kita uh, baca seperti tertulis ya itu jadi argumen bagi kita ya, argumen yang kuat bagi kita untuk melakukan uh, penelitian itu ya. Jadi dari latar belakang itu bisa bisa berisi begitu ya. Nah, kemudian setelah kita memaparkan latar belakang, itu kan di latar belakang bisa jadi banyak sekali masalah yang kita temukan ya. Seperti tadi ya, adanya masalah nilai pelajaran IPS yang belum memuaskan dalam mahasiswa. Itu kan banyak faktornya, mas banyak bisa beberapa masalahnya ya. Bisa masalah metode guru, bisa masalah media yang digunakan oleh guru ya, bisa masalah motivasi siswa ya,
Nah, itu kan masalah-masalah yang kita temukan. Tapi kan tidak semuanya akan kita teliti. Kalau kita teliti semua ya bisa nggak selesai ya, karena ya terlalu banyak masalah. Sehingga perlu kita fokuskan masalah yang akan kita teliti itu. Kita akan fokus pada masalah apa ya. Nah, untuk memilih fokus ini kita pilih masalah yang paling urgen, paling penting, paling mendesak untuk segera kita untuk atau paling penting ya, penting dan mendesak untuk uh, dicarikan solusi misalnya, atau paling menjadi perhatian masyarakat. Kalau sebuah fenomena unik misalnya, itu ternyata menjadi perhatian masyarakat dan masyarakat belum banyak tahu, belum banyak informasinya. Ya, ya perlu kita teliti ya dengan hasil penelitian itu nanti masyarakat jadi oh ini tuh masalahnya. Oh, ternyata begitu ya. Fungsi penelitian kita ya akan bisa menjelaskan kepada masyarakat ya. Dan dapat diungkap dengan waktu yang masih ya. Jadi, dengan satu fokus mana yang akan kita eh, angkat jadi topik penelitian ya, kita pilih dengan waktu yang ada cukup tidak kira-kira ya. Kalau semuanya kita angkat menjadi topik penelitian ya bisa jadi nggak cukup ya karena banyak masalahnya. Ya, mungkin kita fokus ke kalau tadi ya ada masalah uh, pilih apa prestasi siswa ya bidang IPS yang masih kurang, kita mungkin yang dari studi pendahuluan kita itu ternyata yang jadi penting adalah yang paling urgen itu adalah faktor metode yang digunakan oleh guru. Maka fokus kita itu fokus pada metode pendidikan guru yang barangkali selama ini uh, belum bisa mengantarkan siswa untuk memperoleh prestasi yang diharapkan. Sehingga perlu ada ya uh, pengembangan metode dan seterusnya ya. Selain ke fokus ya, tidak semua masalah yang kita kemukakan atau kita temukan dalam latar belakang akan kita pilih semua, tapi kita pilih yang paling urgen ya, dan bisa juga yang paling menjadi perhatian masyarakat, perhatian khalayak ya, terus. Nah, dari fokus itulah kemudian kita rumuskan masalahnya, nah, kalimat tanya ya. Seperti banyak rumusan apa fokus kita adalah pada metode ya. Ya, apa saja metode yang digunakan oleh guru sih dalam belajar secara lain pembelajaran kita selama ini. Terus misalnya mengapa metode itu eh, tidak efektif untuk mengantarkan siswa memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Faktor apa saja yang menyebabkan uh, metode itu tidak efektif. Jadi rumusan masalah ya dalam bentuk kalimat tanya sesuai fokus ya. Saya pada metode ya semua pertanyaan, semua rumusan masalah ya, fokus ke masalah metode ya. Kemudian tujuan ya, ini tinggal merubah kalimat tanya di dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan ya. Kalimat pertanyaan dari rumusan masalah diubah saja menjadi kalimat pernyataan. Ya harus ada relevansi ya, kesesuaian antara rumusan dengan tujuan. Kalau rumusan masalahnya tiga ya tujuannya tiga ya, sehingga relevan ya. Kalau rumusan masalah satu dengan tujuan pengertian satu ya ada kesesuaiannya ya, ada apa kesesuaiannya ya. Dan kalau rumusan masalah dua dan seterusnya tujuan pengertian yang kedua ya ada kesesuaiannya gitu. Tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah ini ya. Jadi rumusan masalahnya tiga, tujuan penelitiannya 6. Wah, ini ya bisa ada yang menyimpang ini ya tujuannya ya. Nah, itu kemudian manfaat. Nah, ini biasanya ada dua ya manfaat ya, manfaat teoretik dan manfaat praktis. Manfaat teoretik ini ya berkaitan dengan pengumuman ilmu pengetahuan. Mungkin misalnya apa pengembangan sebuah teori misalnya ya. Atau ya ada satu aspek dalam ilmu pengetahuan yang bisa kita kembangkan. Itu berarti ya pengembangan metode belajar PS misalnya sama apa manfaat teoritis yang kita peroleh dari kita itu adalah ya dapat mengembangkan sebuah metode atau model ya
belajar IPS yang efektif. Karena praktisnya ini bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu ya, misalnya oleh guru ya, oleh sekolah ya, oleh siswa, oleh orang tua, barangkali ya, oleh masyarakat ya, pihak-pihak yang terkait ya, bisa secara praktis bisa menggunakan, bisa memanfaatkan ya hasil kita. Kalau tadi metode berarti ya bisa diterapkan oleh guru ya, guru IPS, IPS ya, menerapkan metode pembelajaran yang efektif ya, bisa efektif mengantarkan siswa pada keberhasilan belajar. Ya untuk manfaat teori ini kita tidak perlu terlalu ambisius ya. Ya sudah sampai mau menghasilkan teori baru misalnya. Wah ini ya kalau mungkin sedang kita sampai ke situ lah ya. Kalau misalnya S3 bisa boleh ya sampai teori baru ya. Misalnya S3 pun kadang-kadang tidak sampai ya. Ada pengembangan teori misalnya yang sewajarnya sesuai dengan topik penelitian kita ya. Yang manfaat yang bisa kita dapatkan dari secara teori ya. Terus pengembangan metode ya, ajaran PS yang efektif dan sebagainya. Empat. Nah, kemudian untuk memperjelas variabel penelitian kita ya, biasanya ada bagian ini ya, bagian definisi istilah ya, kalau dalam kuantitatif ya, ataupun definisi operasional ya, kalau dalam kuantitatif. Jika pembaca itu membaca penelitian kita bisa paham ya, oh ini yang dimaksud uh, variabel variabel penelitian ini adalah ini. Jadi ada kesamaan persepsi ya, antara peneliti dengan calon pembacanya. Nah, variabel penelitian itu ya. Contoh tadi misalnya tentang metode, metode belajar itu apa ya dimaksud? Pembelajaran kita yang apa? Belajarnya apa? Mana kita paparkan ya, kita rumuskan ya berbeda ya sehingga calon pembaca itu akan punya pemahaman yang sama ya dengan yang kita maksudkan ya, dengan variabel yang kita maksudkan si emosional ya. Ya baiklah, nah, sebentar itu dulu ya menurut saya sampai satu dulu ya, kita bisa lebih memberikan kita penjelasan ya untuk menyusun karya ilmiah tesis untuk bab satu ya. Ya baiklah, kalau ada kurangan dan kesalahan saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.